Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, dan tak lupa pula kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat ini dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang seperti saat ini. Taubat. Semua kita menyadari bahwasanya manusia manapun pasti memiliki kesalahan dan kekhilafan. Maka dari itu sudah saatnya kita untuk senantiasa meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Sebelum kita membahas tentang taubat, mari kita mengetahui apa itu dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang dilahirkan, diakibatkan karena melanggar syariat dari perintah-perintah Allah atau larangan-larangannya. Dan orang yang berbuat dosa berarti telah bermaksiat. Maksiat ini menurut oleh para ulama dibagi secara umum menjadi dua, yaitu asghar dan kibar. Asghar atau dosa-dosa kecil adalah dosa yang tidak mengakibatkan hukuman di dunia dan tidak ada ancaman khusus di akhirat. Adapun kibar atau dosa besar, menurut Ibnu Abbas, dosa yang dimana ketika menyebutkannya Allah mengakhirinya dengan kata nar, laknat dan azab. Ikhwani fillah rahimakumullah. Seorang tabi'in, Imam Al-Kalbi, mengatakan tentang taubat, penyesalan, mengucapkan istighfar dengan mulut, penyesalan dengan hati, dan meninggalkan dosa dengan anggota badan, dan bertekad untuk tidak melakukannya. Definisi taubat secara bahasa taubat berarti meninggalkan, dan secara syariat taubat adalah kembalinya seorang hamba dan meminta ampunan kepada Allah kepada Allah. Taubatnya hamba yang ikhlas adalah dengan taubat yang tidak setengah-setengah atau dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, ada 3 syarat taubat nasuha. Yang pertama, berkomitmen untuk meninggalkan masa lalu dan merasa jijik kepadanya. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama. Meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama. Yang ketiga, merasa menyesal dan berkomitmen untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Tapi ketika syarat ini tidak berlaku ketika kita merebut hak manusia, kita harus meminta maaf kepadanya atau mengembalikan barangnya atau mengembalikan hak yang telah diambil. Ikhwani fillah, marilah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah saja, seorang rasul, berkata, sungguh aku bertaubat dalam sehari 70 kali. Maka apalah daya kita, seorang manusia biasa, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.